Ya, waktu itu setelah saya bertemu dengan direkturnya dan tahu latar belakang tentang film ini, saya tahu film ini bakal spesial banget. Ini film tentang mimpi dan tantangan anak muda di kepulauan. Buatku, wajib banget sih didukung untuk menginspirasi anak muda lainnya. Misinya film ini harus didukung, karena saya lihat film ini memberi kesempatan untuk anak pulau jadi lebih berdaya. Waktu aku dengar kalau anak-anak pulau ikut jadi kru filmnya, aku tahu, film ini harus aku dukung. Di film Impian Seribu Pulau ini, aku melihat mimpi anak-anak pulau yang ingin filmnya ditonton masyarakat. Setiap orang punya mimpi, dan aku rasa film ini bisa menginspirasi anak muda untuk berani meraih impiannya. Gue gak pernah nyangka kalau film ini bakal banyak yang support. Makasih banget untuk semua yang udah menyupport film ini, dan jangan lupa untuk nonton film Impian Seribu Pulau. Pada sensus penduduk yang lalu, Indonesia menempati penduduk dengan jumlah 275 juta orang. Dengan 65% terdiri dari generasi milenial dan Gen Z. Generasi milenial dan Gen Z. Artinya bonus demografi telah datang. Apakah yang harus kita lakukan dengan adanya bonus demografi ini? Apakah kita hanya meminta mereka cuman mencatat di komputer? Apakah meminta mereka cuman betulin HP kita? Sementara koperasi kita dibiarkan dengan resources yang agak aging. Saya masih sangat ingat ketika saya pertama kali sowan ke Pak Menteri Koperasi. Setelah Munas dari Makassar, Pak Menteri menyampaikan ke saya, Bu Untari, koperasi itu aging. Saya benarkan betul Bapak. Maka pada kesempatan ini kita tidak boleh lagi untuk aging. Kita harus melakukan regenerasi koperasi agar tumbuh dan berkembang jiwa-jiwa muda yang berkoperasi, yang mampu membangkitkan semangat juang gerakan koperasi menjadi solusi bangsa dan negara kita. Siapa mereka? Maka di Kopin bersama-sama kami bergerak dan berjuang untuk merespon isu strategis ini. Dan kami bersama-sama dengan adik-adik dari Kinaria Koop untuk mencetak 5 juta milenial berkoperasi. Apakah mudah? Tidak mudah. Apakah sulit? Tidak terlalu sulit. Tetapi ada kesulitan dan ada kemudahan. Kenapa? Karena kita yang sedang menjadi pengurus masih pada posisi 50 tahun ke atas. Mungkin 40 tahun ke atas. Belum sekali aware dengan ini. Padahal anak-anak kita yang usia 8 tahun, bahkan usia bayi, dia sudah suka nonton baby sak dudut dudut dudut, mami sak dudut. Itu yang saya lihat. Ketika anak bayi-bayi belum berusia 1 tahun ditunjukkan itu dan main sendiri di gadgetnya mereka sudah bisa. Artinya generasi ini adalah terlahir dengan generasi gadget. Oleh karena itulah kita yang sudah separuh baya, mari kita pelan-pelan menciptakan generasi baru di koperasinya masing-masing. Dan kemudian di dalam mindset kita harus mengikut sertakan mereka di dalam kepengurusan kita. Harapan saya ke depan, kalau ada rapat-rapat anggota, mari berikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk menjadi pengurus. Minimal 30%, bahkan 50%. Kalau 5 berikan mereka 2, kalau 7 kasih mereka 3. Untuk apa? Untuk proses regenerasi kita di dalam koperasi-koperasi kita. Agar kemudian anak-anak ini tidak merasa koperasi terlalu jadul. Koperasi terlalu kuno, lalu mereka tidak mau bersama kita. Kita akan rugi. Maka saya dukung sepenuhnya ide gagasan dari yang tadi saya berikan tumpeng. Adikku tersayang Ivoni Zakaria, kami ikut bergabung dan berbela sungkawa atas kundurnya suami tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat yang lapang di sisinya. Dia adalah perempuan muda hebat yang harus kita dukung untuk mencetak 5 juta milenial berkoperasi. Caranya bagaimana? Ibu-ibu dan bapak, pasti bapak dan ibu punya anak, punya cucu. Ikutkanlah mereka di dalam Kinaria Koop. Ikutkanlah mereka. Dan